Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin dan mukminat, kadang-kadang kita mendapati diri kita misalnya sudah kepepet waktu sholat. Bisa jadi ketiduran sehingga waktu sholat tinggal 5 menit lagi. Bisa saja kan begitu, orang tidur, katakanlah matahari terbit jam 6 misalnya. Terus kemudian dia bangun, ketika dia bangun, lihat jam sudah jam 6 kurang 5 menit. Kalau dia pergi ke kamar mandi, dia wudhu, maka sholatnya akan berada di luar waktu, sehingga dia harus qadha sholatnya. Atau misalnya yang lebih parah lagi, dia dalam keadaan junub misalnya. Dia dalam keadaan junub, bangun-bangun, sisa waktu hanya 5-10 menit. Kalau dia mandi, maka dia akan kehilangan waktu sholat, terpaksa sholat qadha. Itu apa yang harus didahulukan? Mandi dulu, lalu kemudian dia sholat qadha, atau wudhu dulu, lalu kemudian waktunya berakhir dan dia sholat qadha, atau ada solusinya. Hal ini ditanyakan kepada rahbar. Bagaimana nih hukumnya? Mari sama-sama kita lihat jawaban daripada rahbar tentang hukum orang yang betul-betul sudah berada di akhir waktu, sementara dia tidak punya waktu untuk wudhu atau untuk mandi janabah. Oke, fatwa beliau begini: idza dhaqa waqtus shalah walam yasa'il waqt li tathhiril badan wa thawb shalla ma'at tayammum. Jadi beliau bilang, apabila waktu sholat sudah sempit, tinggal 5 menit lagi. Kita tahu kalau kita pergi ke kamar mandi, wudhu, waktu habis. Kita tahu kalau kita mandi, waktu habis. Terpaksa sholatnya qadha. Apabila memang waktu sholatnya masih sangat sedikit, tidak cukup waktu untuk dia bersih-bersih badan atau bersih-bersih baju misalnya, maka hukumnya adalah shalla ma'at tayammum badalan anil wudhu'i awil ghusli. Maka hendaknya dia sholat dengan tayammum sebagai ganti daripada wudhu atau mandi. Oke, kalau dia tayammum dan dia sholat, apakah dia harus nanti setelah dia mandi, bersih, dia sholat lagi? Rahbar bilang, wala yajibul qadha. Tidak perlu dia qadha lagi. Cukup sholat dengan tayammum itu adalah sah baginya. Nah, jadi mukmin dan mukminat sangat penting untuk kita mengerti hukum tayammum itu. Karena tayammum akan menjadi solusi yang luar biasa dari problema kita, keseharian kita. Jadi kalau orang kepepet, tidak cukup waktu untuk wudhu, maka dia tayammum. Orang dalam keadaan junub, nggak cukup waktu dia untuk mandi, maka dia pergi tayammum. Karena itu Anda wajib belajar bagaimana bertayammum. Anda bisa lihat video yang lain tentang tayammum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.